Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Da'iyatul Khairat. Ana min qismi ta'lim al-lughah al-arabiyyah alif. Huna sya'syurhu lakum 'an at-ta'rif musnad wa musnad ilaih. Wa ana min firqah asadisah. Qabla kulli syai' afan sya'syurhu lakum bil lughatil Indonesia. Yang pertama yaitu pembahasan tentang musnad. Musnad adalah memberikan sami atau pendengar tentang faedah hukum atas suatu hal. Contohnya di sini yaitu al-ilmu nafi'un. Artinya ilmu yang bermanfaat. Kata-kata nafi di sini atau yang bermanfaat ini itu sebagai musnadnya, memberikan hukum kepada ilmu. Artinya orang yang mendengarkan ucapan ini itu memahami bahwasanya yang dimaksud dengan ilmu itu ialah segala sesuatu yang memberikan faedah atau manfaat. Yang kedua yaitu musnad ilaih. Secara leksikal, musnad ilaih sendiri itu bermakna yang disandarkan kepadanya. Sedangkan secara terminologisnya, musnad ilaih adalah al-musnad ilaih wal mubtada alladzi lahu khabar wal fa'il wa naibuhu wa asma'un nawasikh. Musnad ilaih adalah mubtada yang mempunyai khabar, fa'il, naibul fa'il, dan beberapa isim dari amal-amal nawasikh. Dalam pengertian lain, musnad ilaih sendiri itu adalah kata-kata yang dinisbatkan kepadanya suatu hukum, pekerjaan, dan keadaan. Musnad ilaih adalah hukum yang menjadi sandarannya musnad. Contohnya di sini yaitu zahidun ustadun, yang artinya zahid itu adalah seorang guru. Lafadz zahid di sini yang menjadi musnad ilaihnya karena disandari oleh hukum isnad, yaitu lafadz ustad tersebut. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwasanya zahid itu dihukumi sebagai guru. Cukup sekian dari saya. Kalimat yang bernilai rendah. Mungkin cukup sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu ma'ani, faedah, dan tujuan. Yang pertama yaitu pengertian ilmu ma'ani. Secara bahasa, kata al-ma'ani merupakan jamak dari al-makna, yaitu makna atau al-jawahir al-balaghah. Sedangkan menurut istilah, al-ma'ani yaitu asyah hilyat al-lub al-masun atau dalam bahasa Arab yaitu al-ilmu yu'allimu bihi ahwalul lafzi allati biha yutabiqu muqtadal hal, yaitu yang artinya ilmu ma'ani adalah ilmu untuk mengetahui yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Adapun juga pengertian dari ilmu ma'ani yaitu pokok-pokok atau dasar-dasar untuk mengetahui tata cara menyesuaikan kalimat dengan konteksnya atau muqtadha al-halnya sehingga cocok dengan tujuan yang dikehendaki. Menurut para ahli, al-ma'ani yaitu pengucapan melalui ucapan tentang sesuatu yang ada dalam pikiran atau disebut juga sebagai gambaran dari pikiran atau pengantar ilmu balaghah. Dan sebagian ulama menjelaskan berbagai makna yang tergambar di benak manusia yang bertemu dengan hati mereka adalah sesuatu yang sangat rahasia dan jauh. Yang kedua yaitu tujuan dari ilmu ma'ani. Tujuan dari ilmu ma'ani yaitu membantu agar seseorang dapat berbicara sesuai dengan muqtadha al-halnya. Dan selanjutnya faedah ilmu ma'ani. Yang pertama, mengetahui mukjizat Al-Quran melalui aspek kebaikan susunan dan sifatnya, keindahan kalimat, kehalusan bentuk ijaz yang telah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, mengetahui rahasia balaghah dan fasohah dalam bahasa Arab yang berupa prosa dan puisi atau bait
agar dapat mengikutinya dan menyusun sesuai dengan aturannya, serta membedakan antara kalimat yang bagus dengan kalimat yang bernilai rendah. Mungkin cukup sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan memberikan tambahan atau hanya memberikan contoh-contohnya saja pada materi ma'ani ini. Yang pertama itu pada khobar. Yang pertama bisa sambil dilihat materi pada makalah kami, yang artinya kemauan itu tidak datang sesuai dengan kadar keteguhannya. Nah, pada contoh ini kondisi mukhatab hatinya bebas dari hukum yang terkandung. Oleh karena itu, si pembicara tidak memandang perlu untuk mempertegas berita yang disampaikan. Yang kedua, sesungguhnya aku mengetahui seluruh akibat dunia. Karena itulah maka aku tinggalkan apa yang aku ingini, mengingat apa yang aku takuti. Nah, pada kalimat ini tergambar bahwa mukhatab sedikit merasa ragu dan tampak padanya keinginan untuk mengetahui hakikat. Maka dalam kondisi yang seperti ini, baik sekali disampaikan kepadanya kalimat berita yang berkesan meyakinkan dan menghilangkan keraguan. Oleh karena itu, dalam contoh ini, pada kalimat ini diperkuat dengan inna. Bisa dilihat di makalah itu kan awalnya inna ra'aitu. Oke, selanjutnya sesungguhnya kita hidup di zaman yang penuh fitnah, maka tidak dapat dicela orang yang diliputi ketakutan. Pada kalimat ini mukhatabnya mengingkari dan menentang isi beritanya. Dalam kondisi seperti ini, kalimat wajib disertai beberapa sarana penguat yang mampu mengusir keingkaran mukhatab dan menjadikannya penerima. Pemberian penguat ini harus disesuaikan dengan frekuensi keingkarannya. Oleh karena itu, kalimat pada contoh ini diperkuat dengan dua penguat, yaitu inna dan lam. Inna dan kedua fala lam. Oke, selanjutnya contoh pada insya. Yang pertama itu fatwa Al-Hasan radhiyallahu an, janganlah kau menuntut balasan kecuali senilai apa yang kamu kerjakan. Terus selanjutnya dari Asyimah bin Abdullah qala demi diriku, alangkah baiknya bumi yang tinggi itu dan alangkah indahnya sebagai tempat peristirahatan di musim panas dan musim semi. Nah, dari dua contoh tersebut, kalam insya karena keduanya tidak mengandung pengertian membenarkan dan tidak pula mendustakan. Contoh pertama itu adalah kalimat yang digunakan untuk menghendaki keberhasilan sesuatu yang belum berhasil pada saat kehendak itu dikemukakan. Oleh karena itu, kalam insya yang demikian disebut dengan insya tolab, sedangkan contoh yang kedua itu tidak digunakan untuk menghendaki terjadinya sesuatu, dan oleh karenanya disebut sebagai insya ghairu tolabi. Oke, selanjutnya dari contoh insya tolabi, yaitu pada Quran surah Maryam ayat 12. Ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada dari Qatori bin Al-Fuja'ah,
Bersabarlah dengan sesabar-sabarnya dalam hal kematian, sebab meraih keabadiannya itu suatu yang tidak mungkin. Terus selanjutnya dari larangan, nahi, yaitu contohnya pada Quran surah Al-An'am ayat 152, dan janganlah engkau dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Kemudian ada An-Nur surah ayat ke-22, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya. Kemudian ada pada contoh istifham yang pertama, apakah benda mati itu dapat berkembang? Terus contoh lainnya, apakah kantuk itu? Dan ada juga, apakah kamu yang telah berpergian atau saudaramu? Terus kemudian ada taman nih, contohnya maka alangkah baiknya jika satu malam bulan Ramadan itu lamanya sebulan, sedangkan siangnya berjalan secepat perjalanan awan. Selanjutnya pada contoh taman itu ada di Quran surah Al-A'raf ayat 53. Maka adakah kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami? Nah, terus yang terakhir itu nida, seruan. Contohnya dari perkataan Abu Nawas, wahai Robku, seandainya dosa-dosaku sangat besar, maka sesungguhnya aku tahu bahwa pengampunanmu itu lebih besar. Nah, demikian adalah tambahan contoh-contoh dari materi ma'ani ini. Sekian dari saya, semoga bermanfaat dan bisa sambil dilihat makalah kami agar bisa lebih dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.